Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. S itu sama dengan VT ditambah V0V. VT-nya adalah tadi kita sudah peroleh. VT itu adalah di soal 1 volt, oke ya? Maka kita masukkan 1 volt. Dan V0V yang barusan kita peroleh 1 volt juga. Maka 1 volt. Nah, VGS berarti 2 volt. Nah, selanjutnya kalau kita sudah peroleh VGS, kita bisa cari itu VG. Nah, karena PS sama dengan 5 volt, positif 5 volt, VG itu menjadi, ya kita cari PS ditambah VSG. VS-nya itu berapa source-nya? Source-nya itu adalah positif 5 volt tambah 2 volt. Jadi nilainya adalah positif 7 volt. Jadi kalau untuk membuat ini bekerja, dan juga kita bisa menentukan titik operasinya gitu ya, kita bisa pakai VG-nya itu 7 volt. Dan kita harus usahakan stabil 7 volt. Oke, selanjutnya untuk menentukan, untuk membuat rangkaian ini bisa bekerja diperlukan 2 resistor lagi yang lain pada gate, yaitu RG1 sama dengan 8 mega ohm dan juga RG2 sama dengan 7 mega ohm. Itu juga ada di gambar ya, yang ini 8 dan juga 7. Karena harus kita gunakan ini sebelum di rangkaian ini kita harus buat sebuah resistor juga. Nah, selanjutnya kita belum sampai ke soal ya. Oke, karena di soal itu ditanya ya, yang ditanya itu adalah berapa ID-nya jika atau perubahan arus drain-nya jika VT-nya itu diubah menjadi 1,5 gitu. Karakteristik yang lain sama kecuali VT-nya. Jika VT diubah jadi 1,5 volt, berapa perubahan arus drain? Nah, itu yang ditanya. Nah, kita selesaikan. Nah, di persamaan sebelumnya itu sudah ada, nah saya tuliskan rumus ID sama dengan setengah mu n CLX W per L, atau KN itu pun juga bisa. Nah, ini VGS dikurang VT kuadrat. Oke, nah kita bisa buat di sini setengah ini kan sama dengan 1 ya. VGS-nya belum diketahui karena sudah berubah. Pasti berubah juga karena sudah berubah VT-nya. Pasti VGS-nya berubah. Di sini VT-nya kita bisa langsung masukkan 1,5 menjadi 1,5. Perhatikan ya, rumus ini tuh rumus untuk mencari arus drain itu ada 2. Yang pertama itu dengan cara kita pakai rumus yang ini. Oke, saya kasih tanda warna biru. Ini. Atau ini saya bikin tanda 1 ya, atau rumus yang kedua. Itu menggunakan ini. Nah, rumus yang kedua. Oke. Nah, sebenarnya kalau teknik yang pertama itu bisa langsung aja pakai berapa VGS-nya tentukan gitu kan. Tapi ternyata terkaitan dengan temperatur sehingga ternyata device yang sama pun itu bisa, meskipun VGS-nya nilainya sama, ternyata arusnya itu bisa berbeda. Gitu. Jadi lebih baik kalian tentukan dari VG-nya dulu, baru kita tentukan yang lainnya, arus drain-nya gitu ya. Jadi kita coba hitung. Kita pakai warna kuning lagi. Ini setengah. Oke. ID-nya itu kan kita sudah tahu ya. ID-nya itu, ini saya bisa kali ke dalam 2 ID sama dengan VGS dikurang 1,5 kuadrat. Saya bisa kalikan. Oke. Sampai di sini saya keep
Oke, sampai di sini saya keep ini menjadi persamaan 3 lah saya katakan ya. Oke, selanjutnya ada persamaan yang lain di mana VG sama dengan VGS ditambah ID dikali RS. Nah, VG kan tadi kita sudah tahu ya 7 ya, yang ini. Yang ini ya, 7 volt. Nah, kita coba masukkan. VG itu kan kita sudah sesuaikan, kita atur supaya dia konstan ya. Kemudian VGS-nya kita belum tahu. Tambah ID-nya itu ID dan RS-nya itu adalah 10. Sehingga ini 7 sama dengan VGS ditambah 10 ID. Nah, selanjutnya kalau begitu VGS sama dengan 7 dikurang 10 ID. Nah, ini saya bikin persamaan 4. Sampai sini bisa. Jika kita substitusi nih ya, persamaan 4 ke 3, maka kita akan dapatkan rumus seperti ini. ID sama dengan 2ID sama dengan VGS dikurang 1,5 kuadrat. Oke, kita masukkan nilai VGS yang ini. 7 dikurang 10 ID. Oke, saya buka kurung lagi, dikurang 1,5 kuadrat. 2 ID. Oke, sampai di sini kita bisa buat 7 kurang 10 ID dikurang 1,5 kuadrat. 5,5 dikurang 10 ID kuadrat. Ini 2 ID. Oke, selanjutnya kita bisa kalikan semuanya. 2 ID sama dengan ini kan masih ingat rumus bahwa A dikurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Nah, remember lah saya buat ya. Ingat kembali. Oke. Nah, berarti dengan persamaan itu kita bisa gunakan nih. Tadi kan D2ID sama dengan 5,5 dikurang 10 ID kuadrat. Nah, ini berarti kita buat seperti apa? 5,5 kuadrat itu sama dengan atau kita buat seperti ini, 5,5 kuadrat dikurang 2 dikali 5,5 dikali 10 ID ditambah 10 ID kuadrat. Ya kan? Ini 5,5 kuadrat itu sama dengan 30,25 dikurang ini 5,5 dikali 10 sama dengan 5,5 dikali 10 sama dengan 55 dikali 2 sama dengan 110 ID dikurang ditambah maksudnya 10 ID kuadrat itu kan sama dengan 100, ini sebelahnya kuadrat, 100 ID kuadrat. Oke, nah ini sama dengan 2 ID. Nah, kalau misalnya kita ganti, kita ubah semua ke sisi kanan ya. Ini kan sama aja dengan saya buat jadi 100 ID kuadrat, oke, dikurang 110 D dikurang 2 ID ditambah 30,25 sama dengan 0. Nah, sampai sini bisa ya? Oke. Nah, ini sama dengan 100 ID kuadrat dikurang 112 ID ditambah 30,25 kuadrat. Nah, ingat kita dari sini kan kita mau mencari ID kan. Nah, ID di sini bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus ABC, mana X12 sama dengan negatif B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, sampai di sini ya. Ini saya kotakin warna kuning sajalah. Nah, sekarang kita bisa langsung proses untuk menentukan dari persamaan ini persamaan nomor berapa ya. Persamaan nomor 5 lah saya katakan ya. Oke,
Sehingga persamaan 5 itu menjadi seperti. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.